Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Dari seluruh kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita itu, ada kemudian kenikmatan yang paling agung, yaitu hidayah, iman, dan Islam. Sebab tanpa keduanya, seluruh rizki dan kenikmatan pada akhirnya hanyalah bencana. Iman dan Islam itu menuntut umat manusia untuk senantiasa bersih, menjaga kebersihan, bahkan mendidik untuk berbuat ikhlas dan thaharah serta ihsan. Ikhlas berarti adalah menjaga kemurnian, kebersihan iman, yaitu niat dan ibadah serta muamalah senantiasa disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hanya karena Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Yaitu jauh dari syirik dan jauh dari kesesatan, bersih dengan sebersih-bersihnya, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, bersih dalam beribadah adalah niat ikhlas tanpa syirik, riya, ujub, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, bersih dalam beribadah berarti melaksanakan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari bid'ah, tradisi yang menyalahi syariah, tidak membuat tata cara beribadah yang tiada diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tiada lurus amalan yang dibuat-buatnya sendiri itu. Rasulullah mengancam, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah tersesat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dilanjutkan dengan
wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan berada di neraka. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, ibadah itu harus sesuai dengan syariat tentang syarat dan rukunnya, dengan niat ikhlas hanya kepada Allah SWT semata. Itulah syarat diterimanya amal ibadah. Itu berarti bersih iman yang menghasilkan akhlak dan muamalah yang bersih, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang agung lagi mengagumkan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, yang di hadapan segenap makhluk yang tunduk padanya. Kalam Allah dalam Al-Quran itulah akhlak dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ataqra'ul Qur'an kana khuluquhul Qur'an. Tidaklah Anda membaca Al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Masyarul muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, dengan Al-Quran, kalam Allah SWT itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin, mencontohkan, membimbing, memperagakan, membuktikan, dan mendidik secara langsung sepanjang hidupnya dengan akhlak yang paling bersih, paling tulus kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan paling indah, mengagumkan, dan menjadi pedoman yang kokoh bagi kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keteladanan sebagai pemimpin atau warga atau anggota umat sebagai apapun di dalam beragama, berakidah, beribadah, berakhlak maupun bermuamalah, keteladanan beliau yang indah dan bersih itu tercermin ke dalam 4 hal. Yang pertama adalah hati yang ikhlas, mencakup sifat-sifat marhamah, penyayang, penyantun, ramah, sabar, qanaah, tawaddu, adil, pemberani, dan sifat-sifat mulia seluruhnya, dan jauh dari sifat-sifat buruk seperti riya, kejam, kasar, kikir, ambisi, rakus, sombong, aniaya, curang, penakut, munafik, atau bermuka dua, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perkataan yang bersih dan indah adalah jujur, benar, singkat, jelas, halus, manis, dan menggembirakan, santun, serta sesuai dengan teman bicaranya. Rasulullah SAW adalah teladan yang jauh
dari sifat dusta, berbohong, perkataan membual, bertele-tele, kasar, pahit, mengancam, jorok, menusuk hati, kelakar, dan lain-lain yang bukan merupakan perkataan orang-orang yang mulia. Dapat kita cermati dua, dan mari kita wasiatkan untuk para generasi muda kita, sebagaimana hadis, alaikum bis sadaqi fa inna sadaqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian bersifat jujur, sebab kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebaliknya seperti berbohong, menipu, bicara kasar, dan lain sebagainya, jelas beliau melarangnya. Sebagaimana hadis, iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujuri fa innal fujura yahdi ilan nar. Artinya, jauhilah berkata bohong, sebab sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan kepada kekejian, dan sesungguhnya kekejian itu menunjukkan ke neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah perbuatan yang diteladankan adalah yang baik, yang benar, sesuai dengan hukum dan jiwa yang bersih itu. Itulah at-taqwa, dan itulah al-birru. Karena dasar keimanan itu, maka setiap perbuatannya ia lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan disiplin dan hati-hati. Sebagaimana hadis, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Artinya, jauhilah kezaliman, sebab sesungguhnya